师，怎么就你一人啊？你是？巧了，我也是一人。Ni hao para senior, balik lagi bersama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Willy dan Jinping masih OTW. Lu Sueci dan kawan-kawan lainnya juga masih OTW. Apa ntar dia amprukan ya di depan gua penakluk iblis? Ketemu dewa binatang juga belum. Malah pada ribut. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 191 ya. Langsung aja kita gas ke alur ceritanya. 人在此相遇，不如结伴同行。出家人慈悲为怀，但是为何一见面就要打要杀的？ Setelah berhari-hari jalan kaki tanpa henti, akhirnya Willy dan Jinping berhasil keluar dari hutan hitam itu. Jinping langsung merentangkan tangan dan meregangkan tubuhnya lebar-lebar. Wajahnya terlihat lega, akhirnya bisa lepas dari hutan yang gelap dan pengap itu. Dia lalu melirik ke arah Willy, walaupun wajah Willy tetap datar seperti biasa, tapi jelas terlihat kalau dia juga ikut merasa lega. Setelah istirahat sebentar, mereka berdua memandang ke kejauhan. Di depan mereka terbentang pegunungan yang panjang, seperti gak ada habisnya. Tapi ada satu puncak yang berbeda dari yang lain. Seluruh sisi gunung itu hitam pekat dari atas sampai bawah, seolah-olah sinar matahari pun gak bisa menembusnya. Dari jauh, gunung itu selalu tertutup kabut hitam yang bikin suasana kelihatan misterius. Lalu Willy teringat ucapan penyihir agung dari suku Jin kalau gua penakluk iblis ada di bawah sebuah gunung hitam. Dia lalu berkata singkat kepada Jinping, ayo kita lanjut. Tapi Jinping nggak bergerak, dia tetap berdiri di tempatnya. Willy yang sudah berjalan beberapa langkah langsung terhenti. Ia heran, lalu menoleh dan bertanya, kenapa? Jinping cemberut, ia lalu berkata, kau memang hebat, tapi aku cuma seorang perempuan biasa. Aku udah capek banget, nggak sanggup jalan lagi. Willy memandangnya sebentar lalu berkata, di antara sekian banyak perempuan di dunia ini, seharusnya kau yang paling nggak pantas disebut lemah. Jinping tertawa kecil lalu duduk di atas batu di dekatnya. Willy lalu mengingat sejenak. Memang mereka sudah berhari-hari menembus hutan gelap tanpa istirahat. Akhirnya ia ikut duduk tak jauh darinya. Tiba-tiba Xiaohui yang sedari tadi nangkring di pundak Willy mengikik lalu melompat ke semak-semak dan menghilang. Jinping memandang ke arah si monyet itu lalu berkata, tempat ini kan bahaya banget. Monyetmu itu lari ke sana ke sini dari tadi. Kamu nggak takut dia kenapa-napa? Willy menggeleng pelan lalu berkata, dia nggak apa-apa, bahkan kalau kita berdua yang kena masalah, dia tetap bisa selamat. Jinping terkekeh menutup mulutnya sambil berkata, apa maksudmu? Dia satu-satunya yang bisa selamat, kan dia cuma monyet. Willy memandang wajah Jinping yang masih tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaohui yang menghilang. Ia berkata, buatku, dia jauh lebih baik daripada manusia di dunia ini. Jinping menatap Willy dengan tatapan yang sulit ditebak, tapi Willy hanya diam. Perlahan-lahan ekspresi wajahnya berubah menjadi muram. Jinping menatap Willy dengan sorot mata yang lembut, tapi Willy justru terlihat semakin gak nyaman. Suasana di antara mereka mulai terasa tegang dan alis Willy mengernyit makin dalam. Tiba-tiba Jinping membuka suara. Ada apa? Kau terlihat aneh. Willy agak terkejut lalu berkata, apa maksudmu? Jinping menatapnya, bibirnya setengah tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lain. Dengan nada lembut, ia berkata, kau kelihatannya sedang gelisah. Willy cepat-cepat menjawab, enggak. Tapi Jinping jelas enggak peduli sama jawabannya. Ia malah melanjutkan, apa kau jadi canggung karena tanpa sadar barusan ngomong sesuatu yang tulus di depan wanita seperti aku? Wajah Willy langsung berubah dingin. Belum sempat dia bicara, Jinping sudah berbicara lagi. Selama 10 tahun terakhir, apalagi sejak kejadian Biao, kau nggak pernah menghabiskan waktu berdua dengan seorang wanita selama ini kan? Karena kita bareng-bareng beberapa hari ini, kau mulai menurunkan sedikit kewaspadaanmu. Terus, begitu ngomong sesuatu yang keluar dari hati, kau merasa bersalah padanya kan? Tatapan Willy berubah tajam dan dingin, lalu berkata, kenapa kau bicara begitu? Dan kenapa harus menyebut nama Biao? Tapi Jinping sama sekali nggak takut dengan tatapan menusuk itu. Dia malah tersenyum tipis, matanya memancarkan semacam rasa puas. Ia lalu berkata, kau takut kan?
Guili sontak berdiri, suaranya meninggi lalu berkata, "Takut apa? Omong kosong. Kau takut melupakan Biao," potong Jinping dengan nada tajam. Kalimat itu langsung seperti menghantam udara di antara mereka. Mulut Guili yang terbuka tiba-tiba membeku. Dia nggak bisa mengeluarkan satu kata pun, seolah Jinping baru saja mengenai titik lemahnya. Mereka berdua terdiam, lalu sunyi. Jinping menatap Guili lama, lalu suaranya menjadi lembut. Ia berkata, "Karena cinta di masa lalu itu, sekarang bahkan kau nggak berani percaya sama dirimu sendiri. Kau takut tanpa sadar melupakan dia kan?" Sambil tersenyum tipis, ia melanjutkan, "Kau terus-terusan menekan dirimu, mengingatkan dirimu. Tapi siapa yang tahu, siapa yang menyangka kalau sosok yang ditakuti semua orang, tuan muda darah Guili, ternyata cuma seseorang yang begitu menyedihkan." Ekspresi Guili berubah-ubah, tapi saat ia kembali menatap Jinping wajahnya sudah benar-benar datar, tidak terlihat suka atau duka. "Menurutmu, kau itu siapa?" Katanya dingin, seolah melupakan semua yang barusan terjadi. Jinping tersenyum lalu berkata, Aku bukan siapa-siapa, cuma seorang wanita yang kebetulan ada di sisimu sekarang." Guili sama sekali nggak menanggapi nada menggoda dalam ucapan Jinping dan hanya memalingkan muka. Tapi saat itu, Xiao Hui muncul lagi. Monyet kecil itu melompat, mendarat di sisi Guili dengan tangan penuh buah liar. Mulutnya pun masih sibuk mengunyah. Guili mengangkat Xiao Hui, lalu membuka tangannya. Xiao Hui menyeringai lebar dan meletakkan buah-buah itu di telapak tangan Guili. Buahnya kelihatan segar dan matang, kecil tapi terlihat enak. Guili lalu mencoba gigit satu. Ternyata rasanya manis dan segar. Ia mengangguk lalu mengambil beberapa buah dan mengulurkan tangannya ke arah Jinping Ia lalu berkata, "Xiao Hui punya naluri alami mengenali racun. Buah yang dia petik pasti aman dimakan." Tapi Jinping tidak langsung mengambilnya. Pandangannya justru tertuju pada tangan Guili yang terulur itu. Tiba-tiba ia tersenyum tipis dan berkata, "Kau memberikanku seperti ini? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan sekarang?" Guili mengerutkan keningnya lalu mendengus. Ia hendak menarik kembali tangannya, tapi Jinping cepat-cepat meraih tangan Guili dan menggenggamnya erat. Aku mau, hehehe." Hei, 多谢公子了。 Guili hanya melirik sebentar, lalu membuka jari-jarinya pelan, memperlihatkan buah-buah liar itu. Tatapan Jinping berubah lembut. Ia mengulurkan tangannya satu persatu, mengambil buah itu dari telapak tangan Guili. Setelah menggigit dan mengunyahnya beberapa kali, ia tersenyum puas lalu berkata, "Enak banget." Guili menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Jinping tersenyum lebar lalu berkata, "Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau patung kayu ya?" Tapi Guili tetap tenang tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba berkata, "Pedang cahaya ungu adalah senjata yin tingkat tinggi. Bisa kau gunakan sampai menyatu dengan meridian tubuhmu. Itu luar biasa." Senyum Jinping tetap ada, tapi sorot matanya mendadak dingin, menatap Guili dengan tajam. Guili seolah tak menyadari perubahan itu. Ia melanjutkan dengan suara tenang, "Kau punya tubuh yin murni dan melatih teknik rayuan putri suci yang bisa membuatmu beresonansi dengan roh pedang cahaya ungu. Ditambah lagi, bakatmu memang luar biasa. Makanya wajar kalau kultivasimu cepat naik. Tapi hawa yinmu terlalu kuat. Kau juga nggak mau menyeimbangkan dengan elemen yang itu yang akan meninggalkan luka tersembunyi pada meridian dan aliran darahmu." Ia berhenti sebentar, lalu melirik ke Jinping dan berkata, "Memang sekarang kekuatanmu jadi besar, tapi kalau begini terus, dalam 10 tahun ke depan, kau pasti kena serangan balik dari yin hitam. Saat itu, aku ingin lihat bagaimana kau akan mengatasinya." Selesai bicara, Guili tidak peduli lagi pada wajah Jinping yang sudah terlihat kesal. Ia berbalik lalu melangkah pergi. Xiao Hui yang sedang sibuk makan langsung melompat ke tubuhnya tanpa menoleh lagi. Guili berjalan menjauh menuju gunung hitam yang terlihat di kejauhan. Jinping hanya berdiri diam memandangi punggung Guili yang semakin menjauh. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menatapnya. Di bawah sinar matahari, tangan itu terlihat indah, tapi kalau diperhatikan baik-baik, tampak samar urat-urat biru kehijauan yang halus yang menyebar di balik kulitnya. Wajah Jinping berubah dingin. Ia mendengus pelan, tanpa berkata apapun langsung melangkah mengikuti Guili. 喂，你还好吧？ 合欢派高手众多，怎么此处就你一人？ 怕是我多带。
Setelah beberapa waktu, begitu mereka menginjakkan kaki di Gunung Hitam, udara langsung dipenuhi bau belerang yang menusuk hidung. Guile dan Jinping yang punya kultivasi tinggi masih bisa bertahan, tapi semakin dalam mereka masuk, angin dingin yang tajam mulai berhembus dari depan. Ditambah lagi, ada suara jeritan panjang entah dari mana, melengking dan menyeramkan. Suara-suara itu seperti menggema di telinga, membuat suasananya menjadi sangat mencekam. Xiao Hui yang duduk santai di bahu Guile baru saja menghabiskan buah terakhirnya, lalu melempar bijinya sembarangan. Dengan 3 matanya, ia menatap sekitar, sama sekali nggak terganggu oleh fenomena aneh itu. Alis Jinping berkerut, ia tiba-tiba berbisik, sepertinya ada yang nggak beres. Guile menghentikan langkahnya lalu berkata, "Kenapa?" Jinping sempat ragu, lalu menjawab, "Suara jeritan dan angin dingin di gunung ini, kenapa rasanya seperti kita lagi ada di neraka?" Guile menatap ke depan, matanya tajam lalu berkata, "Mungkin karena kita sudah dekat dengan sarang dewa binatang, aura jahatnya terlalu kuat sampai mempengaruhi alam sekitarnya." Mata Jinping berkilat, ia berkata, "Kalau memang itu benar, dan kalau kita bertemu dewa binatang di gua penakluk iblis ini, meskipun dia terluka, apa kau yakin kita berdua bisa menghadapinya?" Guile menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Mana aku tahu." Jinping memandanginya lama, lalu tersenyum kecil dan berkata, "Melihat wajahmu, jelas kau pun gak yakin kan? Kalau begitu, kenapa tetap nekat datang ke tempat seperti ini?" Jinping mendekat sedikit lalu berkata, "Jangan lupa, di Gunung Rubah Agung masih ada Biao yang menunggumu untuk diselamatkan. Kalau kamu mati di sini, bukankah akan mengecewakan dia?" Guile tetap datar tanpa ekspresi, ia hanya kembali melangkah lalu berkata, "Ini perintah ayahnya. Aku sudah berutang terlalu banyak pada Biao, jadi aku harus melakukan sesuatu pada mereka. Tapi kau..." Ia menatap sekilas ke Jinping dan melanjutkan, "Kalau kau mati di sini, mungkin kau akan jadi arwah penasaran ya?" Jinping hanya tersenyum manis lalu berkata, "Aduh, kau ini dingin sekali. Asal kita mati bersama, jangankan di sarang iblis, di kandang hewan pun terasa indah." Guile yang berjalan di depannya hanya mencibir, jelas nggak percaya sama sekali dengan ucapannya. Ia terus melangkah tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Xiao Hui di bahunya malah menoleh ke belakang, menyeringai ke arah Jinping Sepertinya Xiao Hui lagi dalam suasana hati yang cukup baik. Hutan hitam yang luas kembali menyambut tamu. Kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lebih dari 10 orang bergerak melewati hutan, menyusuri di antara pohon-pohon besar yang rimbun dan semak-semak berduri yang penuh sulur. Anehnya, perjalanan kali ini hampir tidak ada gangguan. Binatang buas tidak kelihatan, serangga beracun dan makhluk aneh lainnya pun jarang muncul. Semuanya terasa lebih lancar dari yang mereka bayangkan. Beberapa orang yang peka langsung menyadari itu. Lu Sueci hanya diam, sementara Zheng Shushu berbisik ke arah Li Sun. "Kakak senior Li, tempat ini terasa agak aneh ya?" Li Sun pun mengangguk. Ia menghentikan langkahnya dan mengamati sekitar, lalu berseru kepada murid lembah Fenxiang, "Kita istirahat sebentar di sini." Setelah mengatur yang lain, Li Sun memberi isyarat ke Zheng Shushu dan mereka berdua mendekati Lu Sueci dan Wen Min. Alis Lu Sueci tampak berkerut. Zheng Shushu yang peka langsung bertanya, "Kakak senior Li, kau juga merasa ada yang aneh kan?" Li Sun mengangguk, lalu matanya tertuju ke tanah di depan. Di semak berduri yang rimbun, ada ranting-ranting patah dan jejak kaki yang samar. Lalu ia berkata, "Seseorang baru saja lewat sini." Zheng Shushu berpikir sejenak lalu berkata, "Apa mungkin orang-orang dari lembah Fenxiang juga?" Li Sun menggeleng dan berkata, "Enggak, dari lembah cuma ada kita. Semua murid elit generasi muda ikut kali ini. Enggak mungkin ada kelompok lain." Zheng Shushu mengernyit lalu berkata, "Kalau bukan, jangan-jangan dari sekte lain." Li Sun kembali menggeleng, lalu ia berkata, "Dewa binatang adalah biang masalah di sini. Kalau ada pihak lain datang diam-diam untuk mengambil keuntungan, sementara aliran kebenaran mati-matian untuk membunuhnya, enak banget dia tinggal ambil hasilnya." Zheng Shushu mengangguk sambil menepuk bahu Li Sun lalu tertawa. Ia berkata, "Kau benar sekali kakak Li, kita sepemikiran, benar-benar seperti pahlawan yang saling mengerti." Mereka berdua tertawa bersama, tapi tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari samping. Ia adalah Lu Sueci. Keduanya langsung diam dan menoleh. Zheng Shushu bertanya, "Ada apa?" Lu Sueci berpaling dengan wajah dingin. Menjijikan."
Zheng Shushu tertegun. Ia tidak yakin apakah yang dimaksud adalah dirinya, Li Sun, atau mungkin keduanya. Ia melirik Li Sun. Mereka saling bertatapan dengan ekspresi sama-sama canggung dan tidak tahu harus bilang apa. Beberapa detik kemudian, Zheng Shushu mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Pura-pura tidak mendengarkan perkataan Lu Sueci. Ia lalu beralih bertanya kepada Li Sun. Kakak senior Li, menurutmu siapa yang mungkin datang ke tempat ini? Li Sun mengernyitkan dahi, hendak menjawab, tapi tiba-tiba suara Lu Sueci terdengar dari depan. Ia baru saja membalikkan badan dan berkata tegas, "Dewa binatang." Zheng Shushu dan Li Sun langsung kaget, tubuh mereka sedikit tersentak. Zheng Shushu akhirnya mengangguk pelan, meski wajahnya ragu. Ia berkata, "Jawaban kakak senior lu memang agak berlebihan, tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi benar juga." Li Sun tampak berbeda dengan Zheng Shushu, seperti ingin berbicara sesuatu, tapi akhirnya hanya bisa menggeleng, lalu berkata, "Sudahlah, lebih baik kita lanjut jalan, menebak-nebak di sini juga percuma." Sambil berkata begitu, ia menoleh ke 3 orang lainnya, lalu ia berkata, "Kalian istirahatlah sebentar, aku mau periksa keadaan adik-adik seperguruanku di belakang." Wen Min mengangguk lalu tersenyum dan berkata, "Silahkan kakak senior Li." Li Sun pun akhirnya berbalik pergi. Begitu Li Sun sudah cukup jauh, Zheng Shushu melirik Lu Sueci dengan senyum kecut. "Kakak senior Lu, barusan itu kau memaki aku ya?" Lu Sueci hanya menunggu sepelan, tidak membenarkan, tidak juga membantah. Tapi dari ekspresinya jelas condong mengiyakan. Wen Min menarik tangan Lu Sueci dan memandang Zheng Shushu dengan nada kesal. "Adik junior Zheng, aku lihat kau cocok sekali dengan si Li Sun itu." Zheng Shushu cepat menyangkal lalu berkata, "Mana mungkin? Aku dan Xiao Fan itu seperti saudara kandung. Dianya saja yang berani-beraninya mendekat kakak senior lu. Aku dan dia itu musuh." "Hei, kau itu ngomong apa sih?" Wen Min memotong cepat. Zheng Shushu baru sadar, wajahnya sedikit memerah. Ia hanya bisa tertawa canggung sambil diam-diam melirik ke arah Lu Sueci. Gadis cantik itu tetap diam. Wajahnya sama sekali tidak terlihat marah, justru tenang sambil memandang jauh ke depan. Zheng Shushu berdehem lalu berkata, "Kita sudah sampai di tempat seperti ini. Masa nggak boleh basa-basi sedikit? Kalau aku nggak bercanda, kalian berdua emang mau ngomong sama dia?" Wen Min dan Lu Sueci saling berpandangan. Ekspresi mereka pun sedikit lunak. Melihat situasinya mulai tenang, Zheng Shushu berkata lebih serius, "Kakak senior, soal jejak kaki tadi, menurutku itu belum tentu dewa binatang. Bisa saja jejak orang-orang dari aliran iblis." Lu Sueci langsung tersentak. Wajah cantiknya yang biasanya dingin untuk pertama kalinya menunjukkan keterkejutan. Ia bertanya pelan, "Kenapa kau berpikir begitu?" Zheng Shushu mengangkat bahu lalu berkata, "Coba pikir deh, kalau bukan orang-orang dari lembah Fenxiang, siapa lagi yang mengenal pegunungan 10.000 sebaik mereka? Gak mungkin kan orang-orang dari aliran kebenaran? Tapi aliran iblis kan dulu pernah diusir dari dataran tengah. Bisa saja mereka pernah bersembunyi di pelosok gunung dan hutan seperti ini. Gimana menurut kalian?" Wen Min sempat berpikir lalu mencibir, "Jadi kau juga cuma menebak-nebak?" Zheng Shushu tertawa, tak ambil pusing. Ia kemudian menoleh ke Lu Sueci lalu berkata, "Kalau menurutmu bagaimana, kakak senior Lu?" Gadis cantik itu hanya diam saja. Matanya hanya menatap jejak kaki di tanah dengan pandangan kosong. Entah apa yang sedang ia pikirkan saat itu. 干什么？你怎么看？ 若是鬼王想要抗击兽妖，为何又要引兽群前去？ Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!